Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali lagi teman-teman. Apa kabar Anda? Saya kembali lagi hadir untuk Anda di kesempatan hari ini. Untuk yang kesekian kalinya saya harus berkunjung ke padepokannya Mbah Droul Deling, Cak Droul ya. Kalau beberapa waktu yang lalu kita mengangkat berkaitan dengan bambu, kali ini apa yang beliau dapat dari alam selain bambu, ya kan? Oke, ini kebetulan sudah di depan rumahnya saya. Ini kan? Adakah orangnya? Mudah-mudahan ada. Kita ketuk-ketuk dulu pintunya. Assalamualaikum. Rahayu. Teman-teman, ternyata beliau ada. Kita langsung masuk saja ya. Tapi jangan lupa sebelum masuk, subscribe, like, komen ya, biar kita lebih jauh membahas tentang apa saja sama Mbah Droul Deling ya. Oke. Alhamdulillah rabbil alamin. Dulur, ternyata beliau berbeda dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Cak, ya. Yang kesekian kalinya kita berjumpa kembali. Ya. Saya mencoba untuk bersilaturahmi ke sini lagi biar apa? Ada teman-teman yang kangen, ada teman-teman yang ingin bertemu kembali. Hari ini ono kabar. Jenengan itu tidak hanya mendapatkan bambu unik saja, tapi kadang-kadang oleh yang suka weruh ngaji alam teki opo ae sing ana di alam, oleh nglomproh nang kali nang gunung nemu-nemu barang-barang sing aneh-aneh. Dan iku ndadekno berkah. Ya apa Cak iku Cak? Komentare Cak. Di sini memang kalau kita berbicara tentang sebuah alam, disinilah banyak sesuatu yang menjadikan kami itu penasaran untuk menggali sesuatu yang terpendam. Dan langkah awal saya memang untuk menggali sesuatu peninggalan zaman-zaman dulu. Apakah masih ada, dengan secara logika kita buktikan, secara ilmiah kita menggali dari alam ke alam ke alam sampai kita membuahkan hasil yang betul-betul menjadikan saksi bahwa perjalanan sejarah itu memang ada. Itu bukti otentik dan berbentuk dan bisa dilihat sekaligus bisa menjadi... ya, dari hasil jerih payah yang kami gali dari alam ini sudah saya bukan berbentuk klenik lo ya, bukan, ini suatu macam-macam dari alam ini sudah memberikan sumber kehidupan buat kita selama kita untuk mampu bagaimana kita untuk menggali, bagaimana kita untuk memanfaatkan yang sekiranya berguna bagi untuk orang banyak. Wis contoh real, misalnya di alam itu bukti sejarah jenengan menemukan apa? Salah satu contoh kalau setiap hari saya menyusuri sungai, saya menggali secara manual. Bahasa Jawanya itu gogon atau ngendang. Kalau ngendang pakai alat, pakai pacul, pakai contoh. Ini pakai tangan. Kalau pakai tangan saya manual. Saya manual. Ini bahasa Jawanya gogon. Nemu apa? Mungkin bisa saya ambil dulu di boleh. Dulur, diambil di dalam, masuk kita mau mendelok ke jerunya kan ya tidak mungkin toh ya. Sesuatu itu yang ada di dalam kadang-kadang berbeda yang harus ditampilkan, tapi ini bukti sejarah bahwa beliau oleh gogon, oleh goleki alam itu apa saja nih. Penasaran kan? Ini hasil dari kotak ajaib. Iya. Dari hasil saya selama bertahun-tahun ke alam. Ini adalah uang koin kuno. Mulai zaman VOC ini sampai Jepang, sampai masa penjajahan, ini salah satu duit hasil jerih payah dari alam. Duit? Iya, uang logam koin. Ini dari sungai? Dari sungai semua. Menggali sendiri, mencari sendiri. Tegalan, gunung, ada di Tegalan, desa saya mencari bambu ini waktu namun di rumput bambu ada uang kuno juga saya temukan. Tapi paling banyak saya temukan di sungai, di dalam sungai. Dulur, duit kuno ini kayak aduh. Berbagai macam uang selama penjajahan. Ini uang berapa ini? Ini uang baru ini? Ini 5 rupiah. 5 rupiah. Ini juga salah satu bukti sejarah sudah saya temukan dulu. Ini apa ini? Timang sabuk kuno yang dari apa? Ini termasuk sabuk. Ini yang kuno.
Sabuk. Timangan. Oh ya. Timangan. Ya. Kuningan ini yo. Ya Kuningan. Kuningan. Kelintingan barang ya lho. Mulai sendok kuno. Hah? Saya tahu, ternyata macam-macam. Enggak tahu ini termasuk gigi apa, kurang tahu. Banyak Gigi. yang unik-unik di dalam sungai yang kami temukan. Gigi. Ini sudah sebagian kecil yang masih saya simpan, memang untuk saya koleksi. Sebagian sudah keluar dibawa tamu-tamu saya. Tamu. Ya, mereka sangat membutuhkan, dengan terpaksa saya berikan. Perak loh ini. Ya ini perak. Terus ini cincin orang-orang dulu. Oh, cincin zaman-zaman Ya, dulu. ya. Ini cincin. Emas apa enggak bukan ini? Kalau melihat situasi. Kalau emas sudah laku di emas ya. Sebagian emas sudah mulai dari paku emas. Berarti nggak ada lagunya kalau bukan emas. Kalau ada emas berarti ada lagunya. Cincin emas permata merah deli. Ya, ini cincin orang dulu. Cincin orang dulu ini. Makin ada yang cincin baru. Orang dulu ya nek lihat ornamen ukiran. Fosil dulu. Nah ini salah satu bukti kelereng masa dulu. Loh. Tempo dulu itu. Kelereng tempo Ya. dulu, glodok. Kelereng. Ya. Ya, cilik tapi Ya. modelnya seperti ini. Pemirsa, teman-teman, iki duit sakmene kae, iya toh? Duit sakmene kae. Ini lama semua, ini mencari di Ini sungai. juga kelereng hasil dari sungai juga ini. Loh. Untuk koleksi. Dulur. Untuk koleksi. Iki kelereng, ini dapatnya juga dari Dari sungai. sungai semua. Dari menggali. Dari mulai di dalam air. Sampai saya bangun saya Berarti bersihkan. gak oleh pring tok, pring unik, gak oleh bonsai tok, tapi oleh Iya macam-macam. Lek bahasa Jadi Jawa kita ini di neter. alam itu harus lebih luas. Lebih cara luas. pandang kita ya. Ya. Selama itu manfaat dan jangan menjadikan suatu pendidikan sejarah. Ya. Terutama uang ini akan berbicara. Dulu ini zaman apa? Zaman ini menjadi satu pembahasan itu nanti. karena dari tahun ke tahun mata uang itu akan berbeda. Iya, karena ya mungkin ada yang lebih usia lebih Ya, lebih ya, tua uang lebih tua. daripada kita berdua. Iya. Sip, bentar. Cak Traul, ya. kita ini uang begitu banyak. Anda yang khusus uang yang menurut Anda lebih spesial yang mana, Jak? Uang. Waduh, ini sulit untuk memilah-milahkan. Ada yang Ini coba ini. Satu ya. Ini bolong nih. Ya. Ini Anda tahu uang tahun berapa ini Anda tahu? Ada di tulisannya setiap ada tulisannya. Ada uangnya di sini? Ya. India ini. Nggak tahu, ada yang kebanyakan juga dari luar ini ya, bukan Indonesia. Kalau Cak Droul Metani Ya. mendelok bahasa melihat satu persatu uang ini dari beberapa negara. Iya, justru ini hampir lengkap dari beberapa negara. Anehnya, kok ada uang Di sungai? dari luar di sungai? Di sungai. Di sungai. Ini 100 rupiah. Ini asli. Ini buruk, gak digosok, ya gak dikapak-kapak. Terus dengan uang Jepang, ternyata berbagai macam bentuk. Ini uang Jepang ini. Iya, berbagai macam bentuk. Ada yang bulat, ada yang kotak. Motifnya satu dengan yang lain tidak sama. Ini enggak tahu ini tahun berapa ya? Nah, ini ya misalnya. Enggak tahu. Ya. Aduh. Sudahlah. Loh, uang Jepang ini enggak tahu tahun berapa ini, sudahlah. Kalau penjaringan tahu, Anda mau mengkoleksi atau mungkin dari pihak pemerintah yang akan mengakui bahwa keberadaan sungai itu juga menyimpan bagian dari sejarah perjalanan bangsa kita. Sebenarnya fosil-fosil juga saya pernah temukan, Ya. sudah dipertamu. Ini fosil gigi ukurannya besar panjang. Kalau logikanya hewan apa yang paling besar? Tidak ada gigi, bukan tulang jenis tulang, tapi jenis gigi. Tapi sudah membuat gigi. Tapi nggak tahu itu gigi apa, nggak tahu. Tapi besar, panjang, berat. Itu Berat, di dalam sungai berat. temukan. Ini sudah dibawa tamu saya. Kalau selama ini mungkin ada teman-teman organisasi pembentuk mereka peduli sungai, peduli budaya, peduli apa saja, yang mereka mungkin tidak pernah mengetahui bahwa di dalam ini ada harta karun nilainya yang dibentuk oleh perjalanan waktu lewat sejarah. Dari macam-macam, bukan sekedar uang. Ya. Jadi mulai sendok kuno, mulai tusuk konde, macam-macam. Dan salah satu ini cincin orang dulu seperti ini, cincin anak-anak. Modelnya seperti ini, sederhana sebenarnya. Ya. Setengah minimalis. Ya. Diyakini orang dulu itu mandi di sungai. Iya, banyak di sini. Adus di kali. Ya. Ya. Berarti menurut sejarah kalau orang dulu menyimpan sesuatu kan dipendam. ya. Dipendam, tapi kadang-kadang
atau lupa atau memang untuk demi keamanan dipendam, mungkin ukurannya meninggal. Nah inilah jadi pengikisan tanah akhirnya terbongkar tergerus semua. Perjalanan waktu, waktu sungai tergerus dengan banjir dan lain sebagainya, atau orang mandi di sungai uangnya jatuh, sendoknya jatuh, mencuci apa sajalah ya. Yang jelas tahun-tahun itu menunjukkan bahwa adanya perputaran nilai rupiah yang ini harus diapresiasi oleh siapa saja. Jangan dianggap sungai itu hanya menyimpan hewan-hewan, tumbuhan, tapi juga ada harta karun ini. Kita tidak usah berbicara tentang apa yang Cak Troul dapat dari sungai, tapi perjalanan iki kok iso sampean temokno koyo ngene ya apa? Bagaimana? Ya kita semakin kita menyatu dengan alam semakin tergugah, juga menginspirasi. Ternyata apa sih yang terpendam di tengah alam? Makanya masih tanda tanya besar dengan alam itu sendiri. Karena kita salah satu kita mungkin menemukan kayu yang kering. Ini bisa kita manfaatkan jadi pipa. Ini snorkeling. Ini saya bikin sendiri. Ini akar snorkeling waktu kita dari sungai Gogor. Iya. Ada kayu bagus, kering, sudah kondisi kering. Saya potong, terus saya kemas seperti ini, saya jadikan biar ada manfaatnya. Saya jadikan pipa. Yang lain. Ternyata juga kayu kering di sungai. Yang mana coba. Wih, ini saya jadikan tongkat. Saya pahat sendiri. Ya, dulur. Akhirnya jadi manfaat. Iki tongkate, iki tuwekanku koyo iki rupanya. Tuwekanku koyo. Ini dari hasil karya Mbak Troul dhewe. Diukir sendiri maksudnya? Iya, dibuat sendiri. Dibutek iso ngukir dhewe. Wow. Ini kayu apa? Ini sejenis akar kayu sono kembang. Sono kembang. Kita lihat detailnya mulai dari bawah. Sono kembang. Weh, mantep iki sampai dhuwur, Bro. Ukir-ukirane sesepuh. Ini juga snorkeling masih dalam proses untuk mau saya jadi naga, kepala naga. Ini nanti diproses. Ini dengan bentuk natural di dalam tanah sudah kropos. Tinggal galinya aja. Iki gali aja. Karek gali, dulur. Ini semua saya gali dari tengah alam, dari alam yang bisa kita manfaatkan, kita kemas nanti sangat bermanfaat untuk orang banyak. Ini prinsip saya. Dari semua yang Anda dapat, ditarik kesimpulan, kira-kira mungkin orang lain tidak menemukan ini. Apa yang Anda temukan selain dari singketok yang kasunyatan, yang kelihatan begini, apa yang Anda peroleh? Yang pada hakikatnya kalau kita betul-betul mengaji di tengah alam, bukan satu yang berbentuk atau materi yang kita cari, tapi satu. Kalau kita sudah belajar menyatu dengan alam, kita betul-betul mampu untuk menyikapi, mampu untuk mengendalikan dalam yang kehidupan sehari-hari, yaitu untuk membesarkan rasa syukur kita dengan kebesarannya. Karena alam mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, kita untuk selalu tunduk. Bahwa semuanya itu tidak mungkin kita dapat tanpa kita menyatu dan menikmati sekaligus mensyukuri apa yang ada. Ini salah satu, insya Allah dalam otomatis kalau kita sudah sering berinteraksi dengan alam, menyatu dengan alam, satu kita akan diberi kelebihan, satu kepekaan terhadap alam itu sendiri, kepekaan tentang lingkungan. Ada apa? Mari otomatis. Teman, itu bagian apa yang diperoleh yang tidak kelihatan, tapi bisa dirasakan manfaatnya. Jadi untuk Anda yang mungkin bolang dan lain sebagainya, jangan hanya sebatas mencari bibit atau dongkelan atau apa saja yang, tapi Anda bisa mendapatkan yang tidak Anda cari di alam sesuai apa yang tadi disampaikan oleh Cak Troul. Ini yang berbeda. Tujuannya memang dari awal niatnya mungkin niat cari dongkelan, cari bambu, tapi ternyata di situ dia menemukan sesuatu yang berbeda. Uang, neker, sendok, cucut, sabuk, untune kewan. Kita pada waktu itu nemu cerek. Nemu cerek kuno dan itu ini sekarang ada di atas. Sudah ada di atas kan cereknya. Nah, ngomong-ngomong nih, Anda yakin uang ini tidak ada yang palsu?
pernah saya dari teman, Mas ini dapatnya dari mana? Saya cari dari sungai. Ya. Nah ini hati-hati. Kalau beli hati-hati. Saya meragukan dengan keasliannya. Ya. Salah satu saya pernah membuktikan di salah satu kota saya, pasar Minggu. Kok banyak? Ya. Dengan 3 Pasar koin pagi. itu 10.000. Di pasar pagi. Di pasar pagi. Oke. Terus kok banyak uang kuno dengan harga murah. 3 koin 10.000. Ya. Yang agak lebih kuno 1.500. Loh, terus seandainya habis stoknya dari mana? Dari mana? Nah, ini tanda tanya besar. Ternyata saya tanyakan, Mas jangan sampai beli. Terus Kalau saya dapat cari, saya berani menjamin aslinya ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. dicetak ternyata. Yang khawatirnya seperti itu. Dicetak, dicor ulang. Bisa juga seperti Bahannya itu. Saya tidak nggak berani mungkin. mengatakan, tapi cuma saya meragukan. Ya, keasliannya. Kalau seperti ini Dapat hasil sendiri. Hasil sendiri dari sini. mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat teman-teman, dulu digawe. Mohon maaf. Judi, keroan. Ini dibantingan nih loh dia nih. Ya, keroan. Ini waduh. Ini yang lubang ini kalau sampean dulu ini ada yang pecah nih, teman-teman. Oh, itu sudah terkikis Ya. di alam ini. Ini apa? Jepang. Uang Jepang ini. Macam-macam ternyata uang Jepang, motifnya enggak sama ya. Ya, ada yang Jepang, ada India. Ya. Ini Nederland, Prancis juga ada. ini uang negara kita bukan ini. Kecil ini. Kalau 10 rupiah Indonesia ada yang kecil. Ada yang kecil dari Bukan luar. ini bukan 10 rupiah ini. Oh, iya, luar iya, ini, iya, luar 10, ini. Bukan 10 rupiah. 10 rupiah. Ini bukan, ini. Bukan, ada yang dari luar. Ini dari luar, Oh, tapi iya. nggak kelihatan. Malaysia mungkin itu. Malaysia. Itu. Nah, tahun itu ini sekarang sudah tidak berlaku di Malaysia maupun di negara kita. Uang ini semuanya tidak berlaku. Ya. Jelas tidak berlaku. Ini yang 50 rupiah. 50 rupiah. Ya kan? Nah, ini sekarang sudah tidak beredar. Ini gambar apa? Burung Garuda. Ini burung Garuda ini. Ya kan? Oh, kebalik, sorry. Nah, sekian banyak perjalanan sampean oleh sakmene Ya, iki bertahun-tahun. berapa kira-kira? Ya, sejak 1, 2, 1 kan sampai banyak sekali. Karena ini buat saya koleksi pribadi. Karena pernah ada salah satu tamu mau diborong semua. Loh, Terus saya mikir, saya sudah mulai bertahun-tahun, tapi sudah saya dibeli tamu saya diborong. Terus stoknya enggak ada. Saya mikir, waduh, enggak ada tokonya. Lebih baik saya bakar saya koleksi pribadi. kalau misalkan ada pemerintah, ada petugas dinas atau apa yang menginginkan ini untuk ditaruh di museum, bagaimana? Ya, saya kira mungkin sudah banyak sebagian kolektor yang lebih lengkap. lebih tahu Oh, iya. jenis, tahunnya berapa, kualitasnya seperti apa. Dengan harga semakin tua semakin mahal. Saya lihat di salah satu YouTube. Ya. Aku kaget saya, kok harganya segitu. Oke. Ada yang sampai 2.650.000, ada Ya. yang juga 600.000. Terus Saya lihat sabunnya. ya, sapunya. Terus akhirnya saya semakin semangat untuk menggali terus di sungai. Itu bikin saya semangat. Tapi bukan itu yang dicari-cari. Ya, bukan itu. Bukan itu ya. Ya. Tapi suatu saat kalau toh memang uang ini siapa tahu ini bukan milik Anda, tapi milik Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus juga bisa dilihat oleh orang banyak. Ya. Kalau toh memang itu amanah, siapapun misalkan kolektor atau pemerintah yang menginginkan dengan cara yang saling menghormati, saling menyayangi, saling mengasihi terhadap sesama, ini berkat perjalanan Anda di sungai dan di alam, kayaknya keberatan enggak? Dengan jalan kasih sayang dan lain sebagainya. Ya, kalau memang semua memang seimbang, Ya. enggak apa-apa karena kita memikir lebih Saling rasa. manfaat dari Kemanfaatan. ya, manfaatnya. Saling rasa di antara Ya. yang mau merawat Ya. berikutnya dan yang Anda lakukan di sungai. Yang penting yaitu lebih manfaat. Ya, lebih manfaat. Aduh. Ya sekedar riset dulu, saya bertahun-tahun ingin menemukan batu combong di sungai yang alami. Ternyata Baru menemukan 1 minggu yang lalu. ini batu apa? Combong dari sungai, natural. Batu Combong. sungai, combong. Combong. Tembus. Nah, tembus kelihatan. Ini lupa. Ini tembus. Ini ketak nih. Ini kelihatan. Nah, natural. Ya, asli. Asli. Nah, ini saya bertahun-tahun ingin menemukan. Soalnya nggak mudah cari batu combong yang di sungai loh. Ya. Kalau di laut masih batu karang Banyak, combong. banyak. Ya. Kalau ini batu sungai. Di sungai. Ya, ini combong namanya. Hitam, ini jenis-jenis hitam. Ya. Lubang.
Rupanya hanya sekedar iseng, nggak pernah akhirnya menemukan juga. Iseng lah pokoknya lah ya. Oke, Cak, dari kunjungan saya, Ya. Sotik Ismail bersama-sama dengan teman-teman subscriber, ini terima kasih untuk Anda sudah bergabung dan sekaligus memberikan informasi bahwa di alam itu tidak hanya sebatas begitu-begitu saja, tapi yang tergerus dengan alam sekaligus bermanfaat menjadi bukti sejarah bahwa ini keberadaan perjalanan waktu negara kita. Iya. Ya kan? Ya. Si pesen sampean opo nang dulur-dulur sing nom-nom Ya, khususnya para pencinta alam yang mereka sebagai pelaku utama alam. Ya. Ayo, selama sesuatu yang bisa kita gali, ayo kita manfaatkan. ya Nggak sekedar kita untuk sekedar melewati, tapi bagaimana kita mengkaji, Ya. menggali sesuatu yang terpendam, Ya. untuk menyikapi dan untuk berperan untuk sebagai edukasi bahwa sesuatu yang kita peroleh menjadikan sebuah perjalanan sejarah. membuktikan perjalanan sejarah. Inilah salah satu bukti bahwa perjalanan Indonesia seperti ini dengan barang-barang yang kita temukan di tengah alam. Alhamdulillah. Muga-muga Cak Trol diwenehi sehat walafiat. Rezekine akeh, halal jembar barokah, termasuk sampean sing like, komen, ya, subscribe jangan lupa. Sotik Ismail selalu memberikan informasi berkaitan dengan apa yang ada di alam. Sukses selalu buat Anda. Insya Allah kita ketemu lagi di channel berikutnya yang lebih bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sukses selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Cak, terima kasih Cak. Ya. Sehat selalu ya Cak ya. Ya. Alhamdulillah. Dadah. Like, share, komen. Ya.